Halo semuanya, kembali bersama saya Lawi Jaya di channel Pengetahuan Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten dari Komoditi Indonesia dengan kode saham LAM berdasarkan kinerja yang terbarunya kuartal 1 tahun 2024 yang baru saja dirilis sekitar 2 hari yang lalu. Dengan menonton video ini hingga habis ya, diharapkan kalian dapat mengetahui mengapa harga saham Telkom akhir-akhir ini koreksi cukup dalam dari sudut pandang fundamentalnya, dan nanti di akhir saya akan mencoba untuk menghitung harga wajar dari saham Telkom beserta dengan koreksi dividen payout ratio yang akan dibagikan pada bulan Juni nanti. Pendapatan Telkom pada kuartal 1 tahun 2024 mengalami kenaikan 3,71% secara year-on-year ya, menjadi 37,43 triliun rupiah. Dengan demikian, pendapatan telepon itu anjlok ya 42,3% dari 3,03 triliun rupiah menjadi 1,74 triliun rupiah. Yang saya kutip dari memo info Telkom Indonesia menambah ya dengan SMS, jadi penurunannya menjadi 37,7%. Hal ini menurut mereka dikarenakan amortisasi aplikasi pesan singkat atau OTP dan transisi berkelanjutan dari aplikasi yang lama ke data. Pendapatan dari data seluler naik 4,8% secara year-on-year dari 16,8 triliun menjadi 17,7 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan lalu lintas data seluler ya meningkat sebesar 14,4% secara year-on-year menjadi 4.711 MB. Pendapatan seluler merupakan menyumbang kontribusi terbesar terhadap pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika yang naik 9,65%, dan kalau tidak keuangan ya SMS itu yang tadi masuk pos ini. Pendapatan interkoneksi itu naik 16% secara year-on-year, pendapatan jaringan naik 7,3% secara year-on-year, dan pendapatan IDOM itu turun 4,5% menjadi 6,86 triliun rupiah dari yang sebelumnya 7,19 triliun rupiah. Saya kutip dari info memo Telkom ya, angka penurunan ini dikarenakan adanya klasifikasi pengakuan pendapatan IDOM Enterprise B2B atau bisnis to bisnis menjadi layanan data, internet dan IT yang dimulai pada kuartal 1 tahun 2024. Dengan memperhitungkan pendapatan perusahaan IDOM, pendapatan IDOM residensial atau B2C, pendapatan pada kuartal 1-nya itu kan sebesar 6,4 triliun rupiah. Jadi sehingga pada kuartal 1 tahun 2024 ini sebenarnya pendapatan dari IDOM itu bertumbuh sebesar 6,6% secara year-on-year, dan pendapatan dari layanan lainnya ini naik 26% dari 1,46 triliun rupiah menjadi 1,85 triliun rupiah. Beban karyawan naik 10,4% yang menurut manajemen hal ini disebabkan karena peningkatan pajak penghasilan karyawan terkait dengan tunjangan hari raya atau THR ya pada level kemarin. Sedangkan pada tahun lalu THR itu dibagikan pada kuartal 2 2024. Jadi secara sederhananya perbandingan pada beban karyawan ini tidak apple to apple. Beban operasi membeli alat dan jasa telekomunikasi naik 4,9%, beban umum dan administrasi turun 17,2%. Biaya marketing meningkat 4,1% ya secara year-on-year, dan karena aktifnya promosi di bisnis mobile dan fixed broadband dalam rangka menyambut hari raya Ramadan kemarin. Salah satu yang mempengaruhi laba usaha dari Telkom yakni kerugian nilai wajar hasil investasi Telkomsel ya pada GoTo yang nilai pasalnya menjadi Rp69 per lembar pada 31 Maret tahun 2024 yang menjadikan Telkomsel mengalami kerugian sebesar 403 miliar rupiah dari sebelumnya itu positif 430 miliar rupiah. Jadi dari hasil realisasi ini selisihnya sekitar 850 miliar ya. Sedangkan penurunan laba usahanya itu menurun hanya 430 miliar rupiah. Jadi dapat disebutkan bahwa sebenarnya dari kinerja operasionalnya Telkom masih membukukan kinerja yang positif kalau dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. EBITDA itu naik 2,2% ya secara year-on-year menjadi 19,4 triliun rupiah dengan margin EBITDA itu di angka 51,9%. Lama tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada PBNDAS Indo itu sebesar 6 triliun rupiah dari yang sebelumnya 6,4 triliun rupiah, turun sekitar 400 triliun rupiah juga, dengan earning per share dari 64,45 rupiah menjadi 61,1 rupiah. Sekarang kita harus penerimaan dan kegiatan operasi itu sebesar 37,7
triliun rupiah dan angka ini naik 700 miliar rupiah ya, atau 2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sedangkan beban dari aktivitas operasi pada kuartal 1 tahun 2024 ini lebih kecil ya daripada periode yang sama tahun lalu, sehingga arus kas dari aktivitas operasi itu naik 3,6 triliun rupiah secara kegiatan investasi dan pendanaan itu nilainya negatif ya, yang artinya bagus, dan ini langsung as dan setelah asnya yang pada akhir periode sebesar 29,52 triliun rupiah, yang artinya melihat laba bersih pada tahun 2023 setahun penuh dan pergerakan arus as dari ketiga aktivitas tadi, maka Telkom membagikan dividen payout ratio sebesar 80% pun bukanlah masalah ya. Dan sedangkan dari posisi keuangannya, aset Telkom pada kuartal 1 tahun 2024 mengalami kenaikan 1 triliun rupiah dibandingkan pada periode 31 Desember tahun 2023, dengan liabilitas turun hampir 7 triliun rupiah dan ekuitas naik hampir 8 triliun rupiah, which is ini sangat bagus sekali ya. Banyak investor maupun analis yang beranggapan menurunnya outflow dari Telkomsel pada kuartal 4 tahun 2023 kemarin menjadi alasan utama mengapa pergerakan harga saham Telkom terus menurun. Sedangkan dari dua operator lainnya, Indosat dan XL, pada kuartal 4 2023 kemarin outflow-nya itu mengalami kenaikan. Dan sebagai informasi tambahan ya, bahwa outflow Telkomsel yang menurun sebesar 4,2% secara kuartalan itu angkanya dari Rp48.600 pada Q3 tahun 2023 menjadi Rp46.500 pada kuartal selanjutnya. Sedangkan Indosat dan XL mengalami kenaikan outflow sekitar 2. Dan kinerja dari Telkomsel sendiri pada kuartal 1 tahun 2024 ini itu pendapatannya naik 32,7% secara year-on-year, tetapi bila dilihat secara kuartalan ya, dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2023 itu menurun sebesar 2,2%, didominasi oleh bisnis digital itu yang mengalami kenaikan 8,6% secara year-on-year, tetapi secara kuartalan itu menurun 6,8%. Mengelola Telkomsel juga mengalami peningkatan yang drastis ya, bila secara year-on-year yakni sebesar 58,7%, tetapi secara kuartalan itu mengalami penurunan sebesar 3,7%. Menurut manajemen, hal ini dikarenakan integrasinya dengan IDIOM ya, yang mana periode yang sama tahun lalu hal tersebut belum terjadi. Ini dapat dilihat ya bahwa dari pendapatannya pun tadi secara year-on-year untuk Telkomsel mengalami kenaikan yang drastis, begitu pula dengan bebannya. Dan secara kuartalan perubahannya itu sudah tidak fluktuatif lagi ya, sudah fluktuatif karena proses integrasi dengan IDIOM-nya itu dapat dikatakan sudah berhasil. EBITDA dari Telkomsel naik 12% secara year-on-year, tetapi secara kuartalan turun 0,5%. Laba bersih naik tipis ya, 0,9% secara year-on-year, tetapi secara kuartalan itu turun 0,3%. Dan bila mengesampingkan nilai wajar hasil investasi Telkomsel di Gooddo, maka kinerja operasionalnya itu naik ya, 17,9% secara year-on-year, dan kuartalannya juga naik sebesar 5,5% secara kuartal over kuartal. Berita terbaru atau aksi operasi dari Telkom pada 29 Februari tahun 2024 tentang transaksi pengalihan bisnis data center ya milik Telkom dari SK Ebatna Nuclear BC Singapore Pass-Through Entity Limited dengan nilainya itu sebesar 219 juta dolar. Dan catatan penting, tindakan dapat dalam kondisi keuangan Telkom ya, dan kemungkinan besar Telkom akan terus mengembangkan bisnis data centernya ini. Dan bila kita melihat pada berita tahun lalu ya, bahwa Telkom telah minta restu kepada PBL untuk mengganti fokus bisnisnya dari telekomunikasi menjadi infrastruktur digital. Telkom fokus pada bisnis data center ini melalui anak usahanya PT Telkom Data Ecosystem yang didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 2022 dengan brand yang bernama Nuclear BC. Telkom juga berencana ya akan melakukan ekspansi ke luar negeri, dan mereka sudah berkomunikasi dengan pihak Malaysia, Filipina, dan Jepang. Saat ini Telkom telah mengoperasikan 32 fasilitas data center yang tersebar di 27 lokasi di Indonesia dan 5 lokasi di luar negeri ya, yakni Singapura, Hong Kong, dan Timor Leste. Telkom telah menyediakan data center dengan kapasitas 42 MW dengan utilisasi rata-ratanya itu sebesar 70%. Dan selama kuartal 1 tahun 2024, Telkom mencatatkan pendapatan data center dan cloud itu sebesar 449 miliar rupiah, dan angka ini tumbuh sebesar 6,4% secara year-on-year. Dan untuk kedepannya Telkom kembali membangun data center lagi dengan
dengan kapasitas sebesar 50 megawatt dan saat ini DC sedang fokus untuk meningkatkan kapasitas nasionalnya yang siap pakai sebesar 18 megawatt pada akhir tahun 2024 ini di alang PLN Data Center dengan berbagai segmen pelanggan yang antara lain IPLN, perbankan serta pemerintahan. Saya kutip dari laman Macquarie ID bahwa Macquarie sekuritas memprediksi bahwa kapasitas data center itu akan naik ke 5 hingga 6 kali lipat dalam beberapa tahun ke depan. Sedangkan MNC sekuritas memproyeksikan pertumbuhan data center akan meningkat menjadi 1.256 megawatt pada tahun 2031. Menurut riset yang dilakukan oleh Macquarie Securities bahwa dalam ruang lingkup global ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis data center dihargai dengan valuasi yang premium, yakni rasio EV to EBITDA-nya sebesar 14 hingga 15. Akan dari anak usahanya yang lain, Mitratel secara organik menambah 121 menara pada kuartal pertama tahun ini dan menghasilkan total pembelian 38.135 menara dan mempertahankan posisinya sebagai penyedia menara terbesar di Asia Tenggara. Pada kuartal ini, Mitratel berhasil menambah 359 penyewa sehingga meningkatkan rasio penyewaan menjadi 1,52 kali yang dibandingkan dengan tahun lalu itu 1,46 kali. Luar Jawa sebanyak 59% dan di Pulau Jawa itu 41%. Pendapatan Mitratel pada kuartal 1 tahun 2024 itu sebesar 2,2 triliun rupiah atau tumbuh 7,3% secara year-on-year. Sedangkan EBITDA dan laba bersihnya itu tumbuh masing-masing sebesar 9,9% dan 4,0% secara year-on-year. Margin EBITDA itu naik menjadi sebesar 83,5% dan margin laba bersihnya itu 23,6%. Mitratel itu berencana terus memperluas bisnis fiber to the tower-nya dan mencapai pertumbuhan yang signifikan pada jaringan serat optiknya dengan menambah 3.736 km selama kuartal tahun ini, sehingga total panjang jaringan menjadi 36.257 km ya. Dan hal ini dapat disebutkan bahwa permintaan akan menara telekomunikasi masih sangat tinggi akibat permintaan akan data seluler yang masih terus bertumbuh saat poin-poin tadi, dan ini hanya sekedar sharing opini pribadi. Saya menyebutkan bahwa Telkom Indonesia atau LAM memiliki fundamental yang kuat dan kinerja yang masih solid, sehingga saya memproyeksikan bahwa setidaknya mereka masih dapat mempertahankan kinerja yang solid pada kuartal 1 ini hingga beberapa kuartal selanjutnya. Mengacu pada target manajemen Telkom pada tahun 2024 ini, mereka menargetkan pertumbuhan pendapatan single digit atau sekitar 5%, yang artinya target pendapatan Telkom pada tahun 2024 setahun penuh menjadi sekitar 156 triliun rupiah, dan ini layak dijadikan sebagai proyeksi yang optimis. Dan sebagai perbandingan saja ya, dengan angka 156 triliun tadi pada kuartal 1 2024 ini pendapatan Telkom sebesar 37,4 triliun rupiah, dan bila diekselonkan itu sekitar 149 triliun rupiah, jadi melenceng sekitar 7 triliun rupiah. Dan bila saya menggunakan proyeksi yang lebih moderat ya atau konservatif untuk kinerja Telkom pada tahun 2024 ini, bahkan dengan menggunakan bidian angka 149 triliun dan 156 triliun tadi ya, di sekitar 152 triliun rupiah menjadi hal yang wajar. Dan karena output dari Telkomsel yang pada kuartal terakhir menurun, sehingga dapat menekan margin laba dari Telkom, maka diproyeksikan bahwa net profit margin dari Telkom itu akan kembali menurun ya pada tahun 2024 ini. Nah, memang saya ambil dari laman RTI bahwa net profit margin dari Telkom ini mengalami pertumbuhan rata-rata yang negatif dalam 5 kuartal terakhir. Maka proyeksi saya bila menggunakan net profit margin Telkom pada kuartal 1 tahun 2024 ini yang sebesar 16,1%, maka angka net profit margin sekitar 16% hal yang masuk akal ya untuk diproyeksikan hingga 2024 akhir. Maka dengan proyeksi net profit margin 16% dari pendapatan 152 triliun tadi menghasilkan proyeksi laba bersih tahun 2024 setahun penuh menjadi sebesar 24,32 triliun rupiah, yang artinya proyeksi earning per share-nya menjadi sebesar 246 rupiah, yang artinya bahwa diproyeksikan laba bersih dari Telkom akan mengalami penurunan tipis ya pada tahun 2024 ini dibandingkan pada tahun 2023. Meskipun tadi pendapatannya itu mengalami kenaikan, tapi anak dari profit marginnya, maka laba bersihnya mengalami penurunan yang tipis. Hal ini mungkin saja
Jadi ya, apabila Telkom tidak segera memperbaiki atau lebih efisien lagi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dan untuk menghitung harga wajarnya, saya akan menggunakan rata-rata best users sejak tahun 2018 karena sejak tahun itu Telkom menghasilkan menemukan pendapatan yang single digit ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang masih double digit. Dan Dorian juga bahwa pasal mengapresiasi ulang ya, semenjak pendapatan Telkom hanya bertumbuh single digit dengan rata-rata best users sejak tahun 2018 itu sebesar 2,64 kali dan revenue persialnya itu sebesar 1.534,38 rupiah. Maka bila dialihkan dengan angka tadi ya 2,64 kali, pendapatan harga wajar Telkom itu sebesar 4.050 rupiah. Dan karena adanya penurunan margin laba, maaf perkiraan pasar akan mengapresiasi ulang ya untuk saham Telkom, sehingga dengan menggunakan minus 1 standar deviasi dari rata-rata PE saham Telkom 5 tahun terakhir yang sebesar 15,67 kali menjadi hal yang masuk akal ya untuk menghitung harga wajar dari saham Telkom. Maka bila dialihkan angka tadi ya dengan koleksi earning per share yang sebesar Rp246, maka harga wajar saham Telkom menjadi sebesar Rp3.854. Dan untuk koleksi dividen payout ratio-nya, melihat aktivitas arus as dan saldo as setelah asnya, maka koleksi dividen payout ratio yang dari historik itu sekitar 60 hingga 80% jangan memungkinkan sekali. Dan dengan earning per share pada tahun 2023 sekitar penuh itu yang sebesar Rp248, maka koleksi dividennya itu berada di angka Rp148 hingga Rp158,4 dengan asumsi memiliki saham Telkom dengan average harga pada saat video ini dibuat, maka dividennya kedapatan itu sebesar 4,7% hingga 6,3%. Sekian analisis fundamental saham Telkom kuartal 1 tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.